Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Balai Guru Penggerak Kalimantan Selatan bersama siang hari ini di Hari Pendidikan Nasional 2 Mei tahun 2023 dalam upaya menginspirasi untuk memajukan pendidikan Banua. Bapak Ibu yang berbahagia, jangan lupa follow dan ikuti Instagram kami, Facebook kami, dan YouTube kami, Balai Guru Penggerak Kalimantan Selatan. Hari ini hari yang berbeda di Balai Guru Penggerak Kalimantan Selatan, karena bertepatan pada tanggal 2 Mei tahun 2023, kami Balai Guru Penggerak meluncurkan podcast pertama kami sebagai Suara Balai Guru Penggerak. Telah hadir bersama kami, di samping kami, Bapak yang paling gagah di Balai Guru Penggerak. Siapa lagi yang tidak kenal dengan Bapak Dr. Abdul Kamil Marisi, Kepala Balai Guru Penggerak. Kita sapa dulu Bapak Abdul Kamil Marisi. Halo Bapak, apa kabar? Sehat Bapak? Oke, Alhamdulillah. Semoga Sobat Podcast Balai Guru Penggerak juga dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Ini Pak, kalau boleh nih kita berbagi cerita bincang santai kita pada Hari Pendidikan Nasional. Tadi kita udah upacara bendera dan kalau tidak salah Bapak sudah membacakan amanat dari Bapak eh, Menteri Pak Menteri, Mas iya, Menteri, Mas. Mas Menteri, Mas Nadiem Anwar Makarim tentang bagaimana proses kita pendidikan dalam upaya untuk bergerak bersama menyemarakan Merdeka Belajar. Apa perasaan Bapak ketika membacakan amanat ataupun sambutan dari Bapak Mas Menteri tadi, Pak? Iya, Mas Menteri ya, Bapak Ibu. Iya. Apa perasaannya, Pak, ketika Bapak membacakan? Bahagia sekali kita bahwa kita masih diberi kesempatan beri kesempatan ya yang tidak akan terulang lagi. Pada setiap tahunnya pasti memiliki timing yang berbeda. Pada tahun ini mungkin eh, gairah untuk menumbuhkan kemerdekaan guru tentunya lebih kuat dibanding tahun-tahun yang kemarin kan. Di dalam pesan Pak Menteri satu saja bahwa marilah kita menuju kemerdekaan. Menuju kemerdekaan. Nah, dalam perspektif Bapak nih sebagai kepala balai menuju kemerdekaan ini apa yang bisa kita lakukan sebagai insan pendidikan terutama di bumi Kalimantan Selatan? Apa langkah-langkah yang harus kita, aksi yang nyata yang harus kita lakukan untuk menuju kemerdekaan? Untuk menuju kemerdekaan itu atau merdeka dalam belajar itu, kita kembali kepada pesan-pesan dari Ki Hajar Dewantara. Ada 3 pesan utama yang harus kita ingat dan tidak boleh dilupakan seorang guru. Pertama, bagaimana menjadi ingarso suntolodo. Guru adalah teladan yang terbaik yang bisa dicontoh oleh siswanya. Yang kedua, ingmadio mangunkarso. Guru bisa membangun bersama dengan guru lainnya untuk menjadikan murid-muridnya adalah murid yang terbaik untuk dirinya, hidupnya, dan untuk masyarakatnya. Dan yang ketiga, tuturihan dia itu. Guru harus bisa memberikan sesuatu yang bermakna sehingga pada waktu siswa nanti hidup di zamannya apa-apa yang diberikan guru itu dapat menjadi tuntunan dan pendukung keberhasilan seorang siswa. Oke, jadi 3 ini Pak ya Iya, harus dimiliki oleh guru dari zaman tahun 1828 kalau tidak iya. salah. Dari itu udah keluar 3 hal yang harus kita miliki sebagai guru yang seperti sudah Bapak Kepala Balai Iya. tadi utarakan. Sekarang kalau kita jalan-jalan ke sekolah nih Pak, di sekolah itu dari dulu kalau saya tahun 80-an ada tulisan di dinding-dinding sekolah. Iya. Tapi sekarang justru itu sepertinya saya jarang melihat tulisan 3 itu, walaupun dari dulu saya nggak ngerti artinya. Tapi sekarang sudah mengerti karena proses pendidikan belajar. Tapi sekarang banyak sekolah-sekolah yang tidak, apa mereka masih ingat atau bagaimana upaya kita dari Balai Guru Penggerak supaya 3 prinsip ini akan melekat dan menjadi esensi dalam setiap proses di pembelajaran di pendidikan. Upaya pemerintah Ya, yang kita ini adalah bagian dari pemerintah. Melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kita menjadi lembaga pelaksana teknis bagaimana tetap menumbuh kembangkan kemerdekaan dalam proses belajar itu sendiri. Maka
tiga hal yang terpenting ini harus menjadi pondasi proses pembelajaran. Karenanya untuk tetap memperkuat ini, kementerian memberikan penguatan kepada guru. Makanya ada sekarang kita kenal dengan guru penggerak. Guru penggerak itu adalah guru yang dilahirkan untuk menggerakkan guru-guru yang lainnya dan menjadi contoh bagi guru-guru yang lainnya. Sehingga dengan hadirnya guru penggerak dapat kita melihat bagaimana model guru yang benar-benar memerdekakan siswanya. Sedangkan yang kedua, kita tetap menjaga antar guru satu dan guru lain ini berkontribusi untuk kebaikan-kebaikan siswanya. Nah, disinilah kita mengenal program sekolah penggerak, di mana seorang kepala sekolah bagaimana dia menghubungkan antar satu dengan yang lain di dalam sistem sekolahnya agar menjadi optimal. Sehingga efektivitas itu adalah kata kunci untuk mencapai perbaikan proses pembelajaran di dalam siswanya. Kita mengenal ekosistem belajar, maka setiap komponen dalam ekosistem belajar adalah bagian-bagian terpenting untuk dibangun oleh seorang kepala sekolah sehingga seluruhnya itu menjadi potensi pembangun bagi proses pembelajaran. Di dua kebijakan ini dari mulai guru penggerak, sekolah penggerak, dan yang ketiga sebagai prioritas, program prioritas adalah implementasi kurikulum merdeka. Jadi sekolah itu punya panduan bagaimana memerdekakan siswanya dari kurikulum merdeka tersebut. Tiga hal inilah program prioritas yang kita kawal sehingga nanti insya Allah sekolah-sekolah kita bisa menuju sekolah-sekolah yang memerdekakan siswanya, memerdekakan gurunya, dan memerdekakan seluruh insan-insan pendidikannya. Oke, jadi Balai Guru Penggerak Kalimantan Selatan hadir untuk mengawal 3 hal program besar pemerintah, guru penggerak, sekolah penggerak, dan implementasi kurikulum merdeka. Begini ya Pak ya? Begitu ya Pak ya? Sebagai program prioritas Prioritas. Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi. Oke, boleh nih Pak berbagi cerita. Dengar-dengar ini Balai Guru Penggerak ini sebagai salah satu perpanjangan atau UPT yang ada di daerah untuk mengawal atau prioritas program yang tadi kita sebutkan. Eh, Kalau boleh tahu nih perspektif Bapak sebagai kepala balai, apa saja langkah yang harus kita lakukan, terutama pemegang kebijakan. Apa yang harus dilakukan untuk semakin sinergi kita sehingga 3 program ini bisa maksimal berjalan di bumi Kalimantan Selatan. Kita sebagai lembaga yang dipercaya oleh pusat, karena UPT yang ada di daerah itu ada dua, Balai Guru Penggerak dan Balai Penjaminan. Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP. Kedua UPT ini bekerja sama untuk menyelesaikan tugas-tugas terkait dengan program-program prioritas dari kementerian. Dari BPMP itu dia melakukan advokasi yang kuat kepada pemerintah daerah bagaimana merencanakan pendidikan sesuai dengan hasil asesmen nasionalnya sehingga benar-benar tercermin seluruh program pemerintah, seluruh program-program pendidikan di kabupaten dan provinsi itu arahnya adalah arah sesuai dengan arah Kementerian Pendidikan. Apa arahnya? Yaitu menjadikan program Merdeka Belajar adalah sebuah prioritas utama. Karenanya BPMP mengadvokasi secara kuat kepada seluruh dinas pendidikan. Sedangkan kita, Balai Guru Penggerak, ini bergerak bagaimana menguatkan SDM yang ada di satuan-satuan pendidikan. SDM ini bila gurunya hebat, bila gurunya kuat, insya Allah menghasilkan produk-produk yang hebat. Siswa yang hebat, insya Allah dihasilkan oleh guru-guru yang hebat pula. Karenanya tugas kita sebagai guru penggerak ini bukan gampang, tapi penuh tantangan yang bisa mendewasakan kita dalam melayani seluruh insan-insan pendidikan. Karena tujuan kita adalah bukan meningkatkan kompetensi guru, tapi memperbaiki mutu siswanya. Siswa bisa tumbuh berkembang sesuai kodratnya. Guru itu memfasilitasi dan menumbuhkan agar dia menjadi tumbuh subur sesuai dengan kodratnya. Artinya, andainya kita menumbuhkan padi, maka kita jadikan padi yang bagus. Kita tidak menjadikan dia tepung. Ya. Maka yang menjadikan gandum, cukuplah gandum sendiri. Ya. Maka kita tidak menjadikan
padi menjadi gandum. Dan kita tidak menjadikan gandum juga menjadi padi. Jadikanlah dia menjadi fungsi sesuai dengan fungsi masing-masing, optimal untuk masa depan anak-anak kita. Kodrat itu tidak sudah dimiliki oleh siswa, sedangkan guru menumbuh suburkan kodrat itu sehingga dia nanti akan tumbuh berkembang sesuai dengan kodratnya. Wow, dalam sekali ini ya. Jadi guru itu menumbuhkan anak peserta didik, murid itu sesuai dengan kodratnya. Padi tidak akan dijadikan gandum, begitu juga sebaliknya gandum tidak akan dijadikan padi. Oke Pak, begitu banyak program pemerintah yang dilakukan oleh Balai Guru Penggerak. Boleh berbagi nih Pak, bocoran atau rahasia nih. Ada tantangan nggak Pak ketika melakukan program pemerintah ini di daerah Kalimantan Selatan? Tantangan-tantangan pasti ada nih Pak. Ya, Kira-kira boleh berbagi apa tantangannya dan pekerjaan yang terbaik itu adalah pekerjaan penuh tantangan. wow, quote kita hari ini pekerjaan yang penuh dengan tantangan. Pekerjaan terbaik, ya gitu ya Pak. Ya, Pekerjaan terbaik adalah pekerjaan yang penuh dengan tantangan. Wow. Siapa yang suka dengan tantangan, maka itu akan menghasilkan pekerjaan-pekerjaan terbaik. Boleh begitu. seorang nahkoda yang baik itu Ya. adalah nahkoda yang mampu melewati laut lepas yang penuh dengan ombak yang tinggi. Sedangkan nahkoda yang dihasilkan hanya dengan melewati laut-laut kecil yang tidak penuh dengan Ada gelombang gelombang, yang besar, bukanlah nahkoda Anda. biasa saja ya Pak ya. Biasa-biasa. Nggak ada tantangannya nih. Wow. Jadi itulah tantangan itu adalah bagian dari proses penguatan karakter dalam bekerja. Adapun tantangan terbesar kita adalah bagaimana guru itu dapat mengajar di dalam alam pembelajaran. Dalam alam pembelajaran, karena setiap tempat adalah kelas bagi guru-guru. Iya, di mana Jadi saja. alam pembelajaran itu adalah alam pendidikan sebenarnya. Oh. Mendidik. Karena mengajar belum tentu mendidik. Tapi yang namanya mendidik, insya Allah pasti mengajar. Karena orang yang mengajar itu menurut Ki Hajar Dewantara, ya, pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir. Ya. Jadi pengaruh pengajaran itu memerdekakan atas hidupnya lahir. Sedang memerdekakannya dalam hidup batin terdapat dari pendidikannya. Jadi pendidikan itu lebih memberikan kekuatan daripada manusianya. Jadi nilai manusianya, nilai humanisnya, manusia itu akan menjadi manusia apabila dia diberikan pendidikan. Ya. Makanya tantangan terbesar kita adalah bagaimana guru-guru itu tidak hanya sekedar mengajar, tapi dia mendidik. Karena kita berharap anak-anak masa depan itu anak-anak yang terdidik. Artinya dia memiliki kemampuan berpikir yang luas, wawasan yang kuat, tapi akhlak mulianya tetap ada di dalam batinnya. Pendidikan itu hanya bisa dilakukan oleh seorang guru, karena guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Mengapa disebut tanpa tanda jasa? Karena dia tidak butuh tanda jasa. Dia butuh bahwa muridnya menjadi orang yang berjasa bagi orang lain. Karena itulah pendidikan. Wow, dalam sekali hari ini ya. Ada tantangan buat kita bagi pendengar podcast kita di Balai Guru Penggerak untuk edisi pertama yang tadi Pak Kamil ceritakan tentang memerdekakan anak ataupun kalimat dari Ki Hajar Dewantara. Nanti boleh dijapri, dijawab lewat YouTube kanal LPM Balai Guru Penggerak. Aduh, kanal Balai Guru Penggerak Kalimantan Selatan. Jadi kami akan menunggu jawaban-jawaban Bapak Ibu. Akan ada hadiah menarik bagi eh, pendapatnya yang tidak jauh berbeda dengan yang sudah diutarakan oleh Bapak Kepala Balai Guru Penggerak. Oke Pak, satu lagi nih Pak, di Hari Pendidikan Nasional ini bergerak bersama Semarakan Merdeka Belajar. Ada program apa nih Pak di tahun 2023 ini untuk satuan pendidikan, guru penggerak, sekolah penggerak yang bisa kita jadikan momentum bahwa kita Balai Guru Penggerak mendukung menyemarakan Merdeka Belajar. Bahwa
fisik daripada guru penggerak itu boleh melekat pada satu orang guru penggerak. Tapi batin guru penggerak itu harus melekat pada seluruh guru-guru yang ada di khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan ini. Fisik sekolah penggerak itu boleh melekat pada Satuan pendidikan. satuan pendidikan. Tapi jiwa sekolah penggerak itu harus melekat pada seluruh sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Kalimantan. Kalau bisa seluruh Indonesia. Wah, Karena sesungguhnya kita sedang menciptakan fisik guru penggerak dan fisik sekolah penggerak. Kita sedang bagaimana menumbuh kembangkan jiwa. jiwa-jiwa guru penggerak dan jiwa-jiwa sekolah penggerak. Karenanya sebenarnya mulai tahun 2023 ini kita menggiatkan bagaimana menumbuhkan komunitas belajar. Mudah-mudahan dengan komunitas belajar dalam satuan pendidikan, seluruh guru-guru, seluruh sekolah-sekolah dapat berusaha bagaimana menumbuhkan guru penggerak di dalam sekolahnya dan bagaimana menjadikan sekolahnya menjadikan sekolah penggerak lahir dan batinnya. Wah, dapat lagi nih kita satu hari ini kata kunci dari Bapak Kepala Balai bahwa tidak hanya fisik yang diutamakan, bahwa kita akan membangun jiwa. Entah jiwa guru penggerak, jiwa sekolah penggerak yang bisa maksimal nanti di komunitas belajar sebagai wadah Bapak Ibu semua yang bergerak di bidang pendidikan agar bisa memaksimalkan kemampuan diri di mana mutu guru itu akan nyambung kata Bapak Kepala Balai, mutu guru itu langsung bisa terlihat dari mutu proses pembelajaran dan proses kompetensi lulusan. Jadi ada sinergi antara guru yang bermutu, proses pembelajaran yang bermutu, dan kompetensi lulusan yang pasti juga bermutu. Oke Pak, menutup bincang kita siang hari ini. Sebagai Kepala Balai, apa yang ingin Bapak berikan, semangat apa yang bisa Balai Guru Penggerak berikan kepada guru-guru yang bergerak walaupun gurunya masih menjadi belum guru penggerak, walaupun sekolahnya masih belum menjadi sekolah penggerak, agar bisa mengoptimalkan merdeka belajar ini terjadi di bumi Kalimantan Selatan dan umumnya di Indonesia. Apa nih bisa yang diberikan Bapak, ini? Ibu guru yang hari ini sedang merayakan kemerdekaannya, ya. Ya, Hari Pendidikan Nasionalnya adalah Hari Kemerdekaan Guru-guru, ya. Hari Kemerdekaan Guru bagaimana menjadi guru yang merdeka dalam belajarnya. Saya ucapkan selamat atas kemerdekaan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak ada guru yang tidak hebat. Semua guru itu hebat. Cuma sekarang bagaimana kita menggunakan kehebatan itu untuk menjadikan siswa-siswa kita menjadi siswa yang hebat. Bapak Ibu yang saya hormati, melalui media ini saya menyampaikan, gunakanlah kehebatan kita untuk menumbuh kembangkan kehebatan-kehebatan pada siswa kita. Karena orang yang hebat itu adalah orang yang dapat bermanfaat bagi orang. Kehebatan kita jika selesai pada diri kita, maka kehebatan itu akan hilang lenyap di muka bumi. Tapi jika kehebatan itu kita turunkan kepada siswa-siswa kita, maka kehebatan-kehebatan itu akan tetap abadi di dunia ini dan memelihara siswa kita dan memelihara khususnya Indonesia ini tetap jaya dan berkibar di dunia ini merah putih tidak pernah turun. Karena apa? Kehebatan guru telah masuk di dalam siswa-siswanya. jadi kita Jiwa tunggu guru ini. adalah jiwa-jiwa siswa. Oke, jadi guru-guru ini semuanya kata Bapak Kepala Balai memang sudah guru-guru hebat yang akan menghasilkan siswa-siswa hebat juga dan tidak akan bermakna kehidupan kita kalau kita tidak bisa memberikan manfaat bagi orang lain, terutama di dunia pendidikan. Ada lagi yang ingin Bapak sampaikan, Pak? Cukup. Cukup ya, Pak ya? Mari kita berbahagia untuk memperingati kemerdekaan ini, dan guru-guru saya kira sudah jauh lebih mudah sekarang bagaimana dia membelajarkan dengan kemerdekaannya. Jika masih ada kesulitan, mungkin belum tahu di mana letak titik kemerdekaan. Mari kita merdekakan diri kita, teruslah berjuang
untuk menjadi guru-guru yang hebat dan menghebatkan siswa-siswa. 3 kata kunci utama adalah 1 siswa, 2 siswa, 3 siswa. Terima kasih. Oke, 1 siswa, 2 siswa, 3 siswa. Itu kata penutup dari Bapak Kepala Balai Guru Penggerak Kalimantan Selatan. Kami ucapkan terima kasih banyak Pak ya atas kesediaan dan waktu Bapak berbincang santai kita pada siang hari ini di Hari Pendidikan Nasional. Bapak Ibu yang berbahagia, selamat Hari Pendidikan Nasional karena semua pembelajaran berawal dari proses pembelajaran untuk semua insan pendidikan. Tetap semangat dalam mengajar dan mengejar ilmu. Kami, Balai Guru Penggerak mengucapkan, wabillahi taufiq wa hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.